Serbuan brutal Israel ke Al-Aqsa menumpahkan darah di tempat suci. Dunia Islam bergolak, kecaman tak terbendung. Namun, saat Iran dan Yaman mengancam siap hancurkan Israel, akankah krisis ini memicu perang besar yang sesungguhnya? Dentuman sepatu laras baja itu memecah keheningan fajar suci di Yerusalem Timur. Udara pagi yang seharusnya dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci tiba-tiba tercabik oleh teriakan, desingan granat kejut dan ratapan pilu. Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan salah satu situs paling suci di dunia, kembali dinodai dalam sebuah serangan yang oleh banyak pihak disebut sebagai terorisme negara paling telanjang. Ini bukan sekadar bentrokan. Ini adalah invasi brutal ke rumah Allah, sebuah provokasi yang dirancang untuk membakar emosi lebih dari 1,5 miliar Muslim di seluruh dunia. Sejak peristiwa penyerangan ini terkonfirmasi, media sosial dipenuhi dengan rekaman mengerikan yang menunjukkan pasukan keamanan bersenjata lengkap secara paksa dan kasar menyerbu kompleks suci tersebut. Sebuah laporan eksklusif dari Al Jazeera Network yang dilansir melalui liputan langsung koresponden mereka di Gerbang Maroko mengkonfirmasi bahwa serbuan dimulai tepat setelah salat subuh. Kami melihat setidaknya 300 hingga 400 personel keamanan memasuki kompleks, ujar Elias Hanna, seorang analis keamanan regional, dalam sebuah siaran langsung yang menarik jutaan penonton. Sumber lokal di Dewan Wakaf Islam, badan yang mengelola kompleks Al-Aqsa, melaporkan kepada kantor berita Reuters bahwa penyerangan itu dilakukan dengan dalih mengamankan situs tersebut dari sekelompok pemuda yang bersembunyi, klaim yang secara tegas dibantah oleh para jemaah yang terjebak di dalam. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pemandangan di dalam Al-Aqsa berubah drastis. Sebuah video viral yang diunggah oleh seorang jurnalis lepas, Muhammad Fathi, di platform X, sebelumnya Twitter, dengan hashtag Why Al-Aqsa Under Attack, menunjukkan tentara menggunakan pentungan dan popor senjata untuk memukul jemaah yang sedang berzikir. Rekaman amatir lainnya, yang diverifikasi oleh tim investigasi Bellingcat, memperlihatkan puluhan jemaah, sebagian besar lansia, diseret keluar dari mushola kibli. Noda darah terlihat jelas di karpet suci. Ini bukan lagi soal hukum dan ketertiban. Ini adalah penghinaan yang disengaja terhadap kesucian agama kami, tutur Dr. Mustafa Barghouti, tokoh politik Palestina, dalam wawancara telepon dengan The Guardian. Pihak keamanan Israel, melalui juru bicara mereka, mengklaim bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan setelah puluhan perusuh melemparkan batu dan petasan ke arah pasukan kami yang bertugas di luar gerbang. Namun, narasi ini dengan cepat diragukan. Sebuah tayangan video yang ditinjau oleh tim berita CNN International menampilkan para pemukim ilegal bersenjata berkumpul di dekat tembok ratapan beberapa saat sebelum serbuan, dikawal oleh polisi. Para kritikus menuduh bahwa ini adalah manuver yang dikoordinasikan untuk memberikan kesempatan kepada para pemukim garis keras agar dapat memasuki kompleks secara ilegal di bawah perlindungan militer. Data yang dihimpun oleh Palestine Red Crescent Society (PRCS) mencatat setidaknya 400 orang ditangkap dalam serbuan ini. Sebagian besar dibawa ke sebuah pos pemeriksaan di dekat Yerusalem dan nasib mereka hingga kini belum jelas. Lebih dari 150 jemaah lainnya mengalami luka-luka, dengan kasus paling parah adalah cedera kepala akibat hantaman brutal. Seorang petugas medis PRCS yang diwawancarai secara anonim oleh Agence France Presse (AFP) karena takut akan pembalasan mengatakan, "Kami dilarang memasuki kompleks selama lebih dari 1 jam. Kami hanya bisa menunggu di luar gerbang sambil mendengar jeritan dari dalam. Ketika akhirnya diizinkan masuk, pemandangannya seperti zona perang." Reaksi global terhadap invasi ini sangat cepat dan keras. Pihak Mesir, sebagai salah satu penengah utama, mengeluarkan pernyataan yang sangat keras, menyebutnya sebagai pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap status quo historis dan hukum di Yerusalem. Sementara itu, pemerintah Yordania yang secara resmi adalah wali amanat situs-situs suci di Yerusalem, memanggil Duta Besar Israel di Amman untuk menyampaikan protes resmi. Sebuah laporan dari Jordanian News Agency, Petra, mengutip Menteri Luar Negeri Yordania yang menekankan bahwa Yordania akan menggunakan semua opsi diplomatik untuk menghentikan teror yang dilakukan oleh pendudukan Israel. Serangan ke Al-Aqsa ini bukan hanya mengguncang Yerusalem, tetapi juga memicu gelombang demonstrasi spontan di seluruh dunia.
Dari Jakarta hingga London, dari Istanbul hingga Beirut, ribuan orang turun ke jalan, mengibarkan bendera Palestina dan mengecam kebrutalan tersebut. Analis politik di The New York Times berspekulasi bahwa serbuan yang dilakukan pada bulan suci ini merupakan upaya yang disengaja untuk menguji batas kesabaran dunia Muslim. Jika dilihat dari waktu dan tingkat kekerasan yang digunakan, ini adalah upaya yang diperhitungkan untuk memprovokasi eskalasi regional. Tulis Thomas Friedman dalam kolom opininya. Kesucian Haram Al-Sharif telah dilanggar dan dunia kini menahan napas, menanti respons dari kekuatan-kekuatan regional yang telah bersumpah untuk melindungi tempat suci tersebut. Peristiwa tragis ini telah menempatkan Timur Tengah di ambang jurang, menjadikan setiap detik berikutnya penuh ketidakpastian dan bahaya. Kisah kengerian yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa tidak dimulai dengan kekerasan, melainkan dengan ketenangan yang dalam. Pukul 4.30 waktu setempat, ribuan jemaah mulai memadati mushola Qibli untuk menunaikan salat subuh. Suasana damai dan khusyuk menjadi saksi bisu sebelum badai datang. Menurut laporan rinci yang dikumpulkan oleh Wafa News Agency dari puluhan saksi mata yang berhasil keluar, ketegangan mulai terasa sekitar pukul 05 Mamso pagi. Saat sekelompok kecil jemaah melihat pergerakan mencurigakan aparat keamanan di sekitar gerbang singa. Seorang penjaga Masjid Al-Aqsa yang hanya ingin diidentifikasi sebagai Abu Khaled menceritakan kepada Middle East Eye, MI, bahwa ia mendengar teriakan peringatan sekitar pukul 05.15. Awalnya, kami mengira itu adalah rutinitas, tetapi jumlah pasukan yang berdatangan sangat besar, jauh lebih banyak dari biasanya, ujarnya. Abu Khaled menambahkan bahwa puluhan pemukim ilegal mulai berkumpul di luar kompleks, ditemani oleh anggota polisi perbatasan Israel. Situasi ini memicu alarm di antara para pemuda Palestina yang berjaga karena mereka tahu bahwa kehadiran pemukim dalam jumlah besar seringkali menjadi sinyal serangan yang akan segera terjadi. Puncak serangan terjadi sekitar pukul 05.45 setelah salat subuh selesai. Saat jemaah mulai bubar, sekitar 500 hingga 700 personel bersenjata lengkap secara serentak menyerbu kompleks melalui gerbang Maroko dan gerbang rantai. Mereka bergerak seperti gelombang pasang. Tidak ada peringatan, tidak ada negosiasi. Mereka langsung menembakkan gas air mata dan granat kejut ke arah kerumunan jemaah yang baru selesai salat, kata Dr. Raid Fares, seorang profesor dari Universitas Al-Quds yang berada di lokasi kejadian, dalam sebuah podcast darurat yang diselenggarakan oleh Democracy Now! Dr. Fares menjelaskan bahwa gas air mata menciptakan kepanikan massal, membuat ratusan orang tua, wanita, dan anak-anak berusaha mencari perlindungan di dalam mushola Qibli. Ironisnya, mushola Qibli, tempat suci bagi perlindungan, justru menjadi titik fokus kekerasan. Menurut rekaman video yang diperoleh oleh The Associated Press, AP, dari kamera pengawas internal masjid, pasukan keamanan Israel terlihat mendobrak paksa pintu-pintu Qibli dengan alat khusus. Adegan di dalam sangat kacau. Mereka menembakkan peluru karet berlapis baja dari jarak dekat. Saya melihat seorang wanita tua jatuh setelah terkena peluru di kakinya. Kesaksian mengerikan ini diungkapkan oleh seorang relawan medis kepada Haaretz, sebuah media Israel yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Relawan tersebut juga melaporkan bahwa personel keamanan secara sistematis menghancurkan fasilitas medis darurat yang telah disiapkan oleh Dewan Wakaf. Penangkapan dilakukan dengan sangat brutal. Laporan investigasi dari Amnesty International menyebutkan bahwa beberapa jemaah yang bersembunyi di bawah mimbar diseret keluar dengan kasar. Bahkan imam masjid dan beberapa staf wakaf dilaporkan turut dipukuli dan ditahan. Kami mendokumentasikan setidaknya 5 kasus penyiksaan fisik selama proses penangkapan, termasuk penggunaan borgol plastik, yang sangat ketat hingga menyebabkan luka parah. Demikian bunyi pernyataan resmi dari Direktur Regional Amnesty International yang dirilis melalui laman resmi. Mereka situasi di Kompleks Al-Aqsa semakin memburuk ketika buldoser militer dikerahkan untuk membersihkan barikade darurat yang dibuat oleh para pemuda. Laporan dari koresponden BBC World News di Yerusalem menyebutkan bahwa manuver ini sengaja dilakukan untuk mengintimidasi dan memastikan bahwa tidak ada perlawanan yang dapat mengganggu ritual masuknya pemukim ilegal. Juru bicara kepolisian Israel, IPF, mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa buldoser itu digunakan untuk memastikan keamanan publik setelah terjadi kericuhan dan penumpukan sampah.
Namun klaim ini secara langsung bertentangan dengan bukti foto yang menunjukkan buldoser merusak fasilitas kebun dan area duduk di kompleks masjid. Setelah sekitar 3 jam menguasai kompleks, pasukan keamanan Israel secara bertahap mulai menarik diri dari dalam mushola Qibli. Meskipun ratusan personel tetap berjaga di gerbang-gerbang utama, penarikan mundur ini dilaporkan terjadi setelah adanya tekanan diplomatik yang intens dari Yordania dan Uni Emirat Arab, sebagaimana dikonfirmasi oleh sumber diplomatik kepada Bloomberg News. Namun kerusakan telah terjadi. Karpet masjid rusak, kaca pecah, dan aroma gas air mata masih menyengat di udara. Suci korban luka-luka segera dievakuasi ke rumah sakit Maqasad dan Al-Mutla' di Yerusalem Timur. World Health Organization (WHO) mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras penargetan tim medis oleh aparat keamanan. Kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa ambulans dicegat dan tim medis digeledah, melanggar semua konvensi internasional, kata juru bicara WHO dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di Jenewa. Kronologi serangan ini jelas menunjukkan pola yang terencana, bukan reaksi spontan. Mulai dari pengerahan pasukan dalam jumlah masif, penggunaan senjata non-mematikan secara berlebihan di ruang tertutup, hingga pencegahan akses medis. Setiap detik dari serangan ini adalah bukti nyata pelanggaran terhadap kesucian tempat ibadah dan hak asasi manusia, memicu gelombang kemarahan yang kini telah melampaui batas-batas Palestina dan siap meledak di panggung global. Ketika debu gas air mata perlahan menghilang dari kompleks suci Masjid Al-Aqsa, yang tersisa hanyalah puing-puing kesucian yang hancur dan kisah-kisah mengerikan dari mereka yang menyaksikan langsung invasi brutal tersebut. Reaksi di lapangan dari para jemaah, penjaga masjid, hingga staf medis menjadi narasi paling otentik tentang teror yang terjadi. Cerita-cerita ini, yang dikumpulkan oleh berbagai kantor berita global, tidak hanya menceritakan kekerasan fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam yang dialami oleh umat Islam di rumah Allah mereka sendiri. Seorang jemaah wanita lanjut usia, Ummu Hasan, yang telah beribadah di Al-Aqsa selama lebih dari 5 dekade, memberikan kesaksian yang mengguncang kepada The Independent. Sambil terisak, ia menceritakan bagaimana ia dan sekelompok wanita lainnya dipaksa bersembunyi di sudut mushola Qibli. Mereka, pasukan keamanan, tidak peduli. Mereka melempar granat kejut seolah itu hanya bola. Kami memeluk satu sama lain, takut ini adalah akhir, ujarnya. Ummu Hasan, yang menderita asma, harus mendapatkan pertolongan pertama karena sesak napas akibat gas air mata yang pekat. Kisahnya yang dimuat di halaman depan The Independent menjadi simbol penderitaan rakyat sipil yang tidak bersalah. Di tengah kekacauan, peran Dewan Wakaf Islam menjadi sangat krusial, meski mereka sendiri menjadi target. Direktur Wakaf, Sheikh Omar Al-Kiswani, memberikan wawancara langsung kepada stasiun TV Al-Mayadin, menuduh pasukan Israel melakukan kejahatan perang terselubung. Sheikh Omar menjelaskan bahwa sebelum serbuan, Wakaf telah berulang kali mencoba melakukan dialog dengan polisi perbatasan Israel untuk meredakan ketegangan, tetapi upaya tersebut diabaikan. Mereka datang dengan niat jahat. Mereka bahkan menginjak-injak Al-Quran. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kami akan bersaksi tentang penodaan ini di hadapan pengadilan internasional manapun, tegas Sheikh Omar. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan adalah perlawanan heroik para penjaga masjid atau murabitun. Seorang penjaga bernama Jamal yang mengalami cedera parah di lengannya diwawancarai oleh Sky News Arabia. Ia menjelaskan bahwa tugas utama mereka adalah melindungi jemaah, bukan melawan militer. Kami hanya menggunakan tubuh kami sebagai perisai. Kami berteriak Allahu Akbar untuk memberitahu saudara-saudara kami di dalam bahwa bahaya sedang mendekat, kata Jamal. Video yang diunggah oleh Palestine TV menunjukkan Jamal dan beberapa rekannya dikepung oleh 8 tentara bersenjata. Namun ia terus berusaha mengevakuasi jemaah yang terluka. Keberanian mereka menjadi titik terang di tengah kegelapan teror. Sementara itu, tim medis menghadapi tantangan yang sangat besar. Physicians for Human Rights, Israel, PHRI, sebuah organisasi hak asasi manusia, mengeluarkan laporan mendalam tentang hambatan yang dihadapi oleh para medis. Laporan tersebut yang dikutip oleh surat kabar Ma'arif menyebutkan bahwa di beberapa pintu gerbang, ambulans dilarang masuk selama lebih dari 2 jam. Sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Kami melihat pasien dengan cedera kepala serius akibat peluru karet, dan mereka harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dirawat, ujar seorang dokter PHRI.
Data dari Palestine Red Crescent Society, PRCS, yang diperbarui secara real-time melalui situs web mereka, menunjukkan bahwa mayoritas korban luka adalah karena sesak napas akut dan memar akibat pemukulan. Dampak psikologis dari peristiwa ini mungkin lebih parah daripada cedera fisik. Seorang psikolog anak yang bekerja di sebuah klinik di Yerusalem Timur, Dr. Leila Haddad, mengatakan kepada Vice News bahwa anak-anak yang menyaksikan kekerasan tersebut menunjukkan tanda-tanda trauma parah. Mereka tidak hanya takut pada seragam militer, tetapi juga takut untuk kembali ke masjid. Tempat yang seharusnya menjadi paling aman bagi mereka kini menjadi sumber teror, jelas Dr. Haddad. Menyerukan intervensi psikososial segera bagi masyarakat. Bukan hanya orang dewasa dan anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga properti dan artefak suci. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh The Art Newspaper mengungkapkan bahwa beberapa manuskrip Islam kuno yang disimpan di salah satu ruangan di dekat Mushola Qibli mengalami kerusakan akibat pecahan granat kejut, meskipun Dewan Wakaf berjanji akan segera merestorasi. Kerusakan ini menambah dimensi baru pada penodaan yang terjadi, yaitu penargetan warisan budaya dan keagamaan. Kisah-kisah ini yang tersebar melalui media massa dan platform digital menjadi bahan bakar bagi kemarahan dunia Islam. TRT World, stasiun berita Turki, menampilkan liputan before and after yang membandingkan ketenangan Al-Aqsa saat salat dengan kekacauan pasca serbuan. Kontras yang tajam ini memperkuat narasi bahwa serangan tersebut adalah tindakan agresi yang tidak beralasan terhadap tempat ibadah. Jeritan dan kesaksian dari lapangan ini bukan hanya berita, itu adalah panggilan darurat kemanusiaan dan keagamaan yang bergema ke seluruh penjuru dunia, menuntut keadilan dan perlindungan abadi bagi kompleks suci Al-Aqsa. Dunia kini ditantang untuk merespons suara-suara yang terluka ini dengan tindakan nyata, bukan hanya kecaman diplomatik. Gelombang kejut dari invasi brutal ke Masjid Al-Aqsa telah melampaui batas-batas Yerusalem, menyulut api kemarahan kolektif di seluruh dunia Islam. Perasaan umat Muslim yang menganggap Al-Aqsa sebagai isu sentral keagamaan dan politik telah dilukai secara mendalam. Respons cepat dan keras datang dari ibu kota Islam, menyerukan tidak hanya kecaman verbal, tetapi juga tindakan konkret dan segera untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai terorisme negara Israel. Kecaman ini bukan hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari ulama, organisasi sipil, dan jutaan warga yang tumpah ruah di jalanan. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, yang mewakili 57 negara Muslim memimpin barisan protes. Melalui pertemuan darurat tingkat Menteri Luar Negeri yang diadakan secara virtual hanya beberapa jam setelah serbuan, OKI mengeluarkan resolusi yang sangat keras. Sebuah kutipan dari dokumen resolusi yang diunggah di situs resmi OKI menyatakan, tindakan barbar ini adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, resolusi PBB, dan status quo historis. OKI menganggap ini sebagai deklarasi perang terhadap kedamaian dan kesucian umat Islam global. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal OKI dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Saudi Arabian TV Al-Ikhbariyah menuntut pembentukan Komite Penyelidikan Internasional Independen di bawah naungan PBB untuk menginvestigasi kejahatan yang terjadi di dalam kompleks Al-Aqsa. Di pihak Liga Arab, yang beranggotakan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, suasana pertemuan jauh lebih tegang, terutama di tengah perdebatan sengit mengenai normalisasi hubungan dengan Israel. Menteri Luar Negeri Mesir dalam pernyataan yang diliput oleh MENA News Agency menekankan bahwa serangan ke Al-Aqsa menghancurkan fondasi kepercayaan dan merusak semua upaya mediasi regional. Dokumen akhir Liga Arab, sebagaimana dilaporkan oleh Asy-Syarq Al-Awsat, menyerukan kepada negara-negara anggotanya yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel untuk meninjau ulang kesepakatan tersebut. Seruan ini secara spesifik ditujukan kepada Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko, yang merupakan penandatangan Abraham Accords. Namun, kecaman paling keras datang dari negara-negara yang dikenal anti-normalisasi. Turki melalui presidennya menyampaikan pidato yang disiarkan secara langsung di TRT Haber, menyebut tindakan Israel sebagai kekejaman yang tak termaafkan dan membandingkannya dengan penindasan di era kegelapan. Presiden Turki dilaporkan telah melakukan panggilan telepon dengan beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia dan Raja Yordania, untuk mengkoordinasikan respons bersama. Sementara itu, Parlemen Iran secara aklamasi mengesahkan mosi yang mendesak pemerintah untuk meningkatkan dukungan militer dan logistik kepada faksi perlawanan Palestina
Sebuah laporan yang diulas secara mendalam oleh Tasnim News Agency. Di jalanan, jutaan orang mengekspresikan amarah mereka. Di Teheran, demonstrasi massal melumpuhkan sebagian besar pusat kota. Press TV menunjukkan rekaman ribuan orang membakar bendera Israel dan meneriakkan slogan anti-Zionis. Hal serupa terjadi di Jakarta, Indonesia, di mana laporan dari Antara News memperkirakan ratusan ribu orang berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, menuntut Washington menekan Israel. Kami tidak akan diam. Darah saudara-saudara kami di Al-Aqsa adalah darah kami, teriak seorang koordinator aksi di Jakarta, yang pernyataannya dikutip oleh Straits Times Singapura. Para ulama terkemuka di dunia Islam juga memainkan peran sentral. Syekh Ahmed At-Tayyib, Imam Besar Al-Azhar di Mesir, mengeluarkan fatwa yang mendesak umat muslim di seluruh dunia untuk membela kesucian Al-Aqsa dengan segala cara yang sah. Fatwa ini, yang diterbitkan di halaman resmi Al-Azhar, memiliki bobot spiritual yang sangat besar dan secara efektif memobilisasi dukungan akar rumput. Di sisi lain, Dewan Hubungan Amerika Islam, KAIR, di Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang menekan Gedung Putih untuk memberikan sanksi kepada para pejabat Israel yang bertanggung jawab atas penyerbuan tersebut. Sebuah langkah yang diangkat oleh The Washington Post dalam liputan mereka mengenai dinamika politik domestik AS. Respons kolektif ini bukan hanya tentang solidaritas agama, ini juga tentang kekhawatiran geopolitik. Para analis di Foreign Policy berpendapat bahwa serangan ini mungkin menjadi titik balik yang merusak upaya normalisasi antara Israel dan Arab Saudi, sebuah kesepakatan yang digadang-gadang oleh Amerika Serikat. Serangan yang begitu brutal pada momen sakral ini membuat Riyadh berada di posisi yang sangat sulit. Mereka harus memilih antara kepentingan strategis dengan Washington dan sentimen umat Islam, tulis seorang analis senior di majalah tersebut. Kegagalan untuk memberikan respons yang tegas dan terkoordinasi dapat memicu radikalisasi lebih lanjut di kawasan tersebut. Kekerasan yang terlihat di Al-Aqsa telah memberikan alat rekrutmen yang kuat bagi kelompok-kelompok ekstremis, sebuah poin yang ditekankan dalam laporan intelijen rahasia yang bocor ke Wall Street Journal. Dengan kata lain, amarah dunia Islam bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan sebuah kekuatan politik dan spiritual yang kini menuntut perhitungan dari Israel dan komunitas internasional. Jika tuntutan untuk perlindungan Al-Aqsa diabaikan, krisis ini berpotensi merubah peta geopolitik regional secara permanen. Dunia menantikan apakah kecaman kolektif ini akan diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi rumah Allah dari teror yang berulang. Invasi yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, sebuah situs yang diakui secara internasional memiliki status hukum dan keagamaan yang sensitif, segera memicu reaksi dari berbagai aktor global. Namun respons dari komunitas internasional, terutama dari kekuatan Barat dan lembaga-lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, ditandai dengan kombinasi antara kecaman keras, kehati-hatian diplomatik, dan bahkan perpecahan yang mencolok. Dunia bereaksi, tetapi kecepatannya dinilai lambat dan efektivitasnya diragukan, terutama di mata dunia Islam. Sekretaris Jenderal PBB segera menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, DKPBB. Melalui juru bicaranya, PBB mengeluarkan pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi mereka, menyatakan kekhawatiran yang mendalam atas penggunaan kekuatan yang tidak proporsional di tempat suci, dan mendesak semua pihak untuk menghormati status quo historis di Yerusalem. Namun, seperti yang sering terjadi, Dewan Keamanan menemui jalan buntu. Sebuah laporan eksklusif dari Associated Press, AP, mengungkapkan bahwa draft resolusi yang diajukan oleh Tiongkok dan Uni Emirat Arab sebagai anggota non-permanen DKPBB untuk mengecam Israel secara spesifik, menghadapi perlawanan keras dari Amerika Serikat, yang dilaporkan menggunakan hak veto tidak resmi untuk menunda pemungutan suara. Duta Besar Al-Islam untuk PBB, dalam wawancara singkat dengan Fox News, hanya menyatakan bahwa pihaknya memantau situasi dengan sangat serius dan menyerukan dialog antar pihak, sebuah respons yang dinilai lunak oleh para pengamat. Di Eropa, Uni Eropa, UE, menampilkan perpecahan internal yang signifikan. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, dalam konferensi pers di Brussels yang diliput oleh Deutsche Welle, DW, mengeluarkan pernyataan yang secara eksplisit mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh semua pihak dan mendesak deeskalasi.
Namun, narasi yang netral ini segera dikritik karena dianggap menyamakan tindakan negara bersenjata lengkap dengan perlawanan jemaah. Sebuah laporan investigasi yang diterbitkan oleh surat kabar Prancis, Le Monde, menunjukkan bahwa negara-negara anggota UE, khususnya Jerman dan Hungaria, menolak untuk menggunakan bahasa yang lebih keras terhadap Israel, menggarisbawahi dukungan historis dan strategis mereka. Sebaliknya, Irlandia, dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri mereka yang dimuat di Irish Times, menyebut serbuan itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beribadah. Dari Asia, respons lebih tegas datang dari Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam konferensi pers reguler yang disiarkan di CGTN, secara terbuka mengecam keras agresi terhadap tempat suci dan menuntut Israel untuk menghentikan tindakan provokatif sepihak. Tiongkok juga mendesak agar resolusi PBB segera dilaksanakan, sebuah posisi yang secara jelas menentang posisi Asia. Sementara itu, India, melalui pernyataan yang dilaporkan oleh The Hindu, memilih pendekatan yang lebih seimbang, menyatakan keprihatinan atas kekerasan dan menyerukan penyelesaian melalui perundingan damai. Sebuah gerakan penting juga terjadi di Den Haag. Jaksa, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi bahwa mereka sedang memantau dengan cermat semua perkembangan terkait kekerasan di wilayah Yerusalem, termasuk di Al-Aqsa. Pernyataan ini yang dianalisis oleh para ahli hukum di The Economist membuka potensi penyelidikan atas kejahatan perang di masa depan, meskipun prosesnya diperkirakan akan memakan waktu lama dan menghadapi tantangan yurisdiksi yang kompleks. Selain organisasi resmi, puluhan organisasi non-pemerintah (LSM) internasional meluncurkan kampanye kecaman. Human Rights Watch, HRW, dan Amnesty International mengeluarkan laporan bersama yang secara rinci mendokumentasikan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang. Laporan tersebut yang dipublikasikan secara daring digunakan oleh para diplomat di PBB untuk memperkuat argumen mereka terhadap tindakan Israel. Pengekangan yang diminta oleh PBB tidak berlaku jika tindakan tersebut dilakukan oleh kekuatan pendudukan yang terus melanggar norma-norma kemanusiaan dasar, kata Direktur HRW dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera English. Di Amerika Latin, beberapa negara menunjukkan solidaritas kuat dengan Palestina. Presiden Venezuela dalam pidato yang disiarkan oleh Telesur menyebut Israel sebagai rezim yang tidak memiliki rasa hormat terhadap tempat suci. Chile dan Brasil dilaporkan mempertimbangkan untuk memanggil pulang duta besar mereka di Tel Aviv untuk konsultasi, sebuah langkah diplomatik yang signifikan, sebagaimana diulas oleh Folha de Paulo. Secara keseluruhan, reaksi internasional menunjukkan polarisasi yang nyata. Dunia Islam dan beberapa negara di Asia dan Amerika Latin mengeluarkan kecaman yang sangat keras, menuntut konsekuensi nyata. Sementara itu, PBB dan sebagian besar negara barat terjebak dalam bahasa diplomatik yang hati-hati memprioritaskan deeskalasi verbal daripada penjatuhan sanksi atau tindakan hukuman. Kebingungan diplomatik ini yang digarisbawahi oleh ketidakmampuan DKPBB untuk bertindak cepat secara efektif memberikan Israel ruang untuk mengelola krisis tanpa menghadapi konsekuensi yang serius. Kegagalan komunitas global untuk bertindak tegas dan terpadu dalam melindungi salah satu situs suci paling penting di dunia ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas hukum internasional dan peran penjaga perdamaian global. Kondisi ini hanya memperburuk frustrasi di lapangan dan memperkuat keyakinan bahwa kekuatan global tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri pendudukan. Serbuan brutal ke Masjid Al-Aqsa tidak hanya memicu kemarahan spiritual, tetapi juga mengaktifkan alarm geopolitik paling berbahaya di Timur Tengah. Di antara semua negara yang mengecam, Republik Islam Iran muncul dengan pernyataan yang paling tajam dan bernada ancaman militer, secara terbuka mendeklarasikan kesiapan mereka untuk mengambil tindakan jika penodaan terhadap situs suci itu berulang. Pernyataan dari Teheran ini bukan lagi sekadar retorika. Ini adalah eskalasi yang diperhitungkan, menguji batas kesabaran Israel dan seluruh kawasan. Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, melalui komandan utamanya, mengeluarkan pernyataan yang disiarkan di seluruh saluran berita nasional Iran, termasuk IRIB News Agency. Dalam pidatonya yang dramatis, komandan tersebut secara eksplisit menyatakan, "Kami menyaksikan dengan mata terbuka penodaan di Al-Aqsa. Jika musuh Zionis berani menyentuh sehelai karpet pun dari masjid suci itu lagi,
Kami tidak hanya akan membalas, kami akan melaksanakan janji kami untuk menghancurkan entitas ilegal itu. Ancaman ini, yang dikutip secara luas oleh Associated Press dan Reuters, menandai peningkatan signifikan dalam narasi konfrontasi Iran. Seorang pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Iran, yang diwawancarai secara anonim oleh Financial Times, menjelaskan bahwa keputusan untuk meningkatkan retorika ini didasarkan pada keyakinan bahwa status quo telah gagal melindungi tempat suci. Pengekangan diplomatik hanya mengundang lebih banyak agresi. Kini, hanya kekuatan pencegah yang nyata yang dapat menjamin keamanan Al-Aqsa, kata pejabat tersebut, mengisyaratkan bahwa Teheran telah memberi lampu hijau kepada jaringan sekutunya di kawasan yang dikenal sebagai Axis of Resistance untuk bersiaga penuh. Dukungan militer Iran terhadap faksi perlawanan Palestina telah menjadi rahasia umum. Namun, ancaman langsung untuk menghancurkan Israel jika terjadi serangan lagi terhadap Al-Aqsa menunjukkan pergeseran dari dukungan proksi menjadi potensi intervensi langsung atau tidak langsung yang lebih masif. Sebuah analisis mendalam yang diterbitkan oleh The Jerusalem Post berpendapat bahwa ancaman Iran ini harus ditanggapi dengan sangat serius, mengingat kemajuan Iran dalam program misil balistik mereka. Analisis tersebut menyoroti bahwa Iran mungkin memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan yang lebih signifikan dari sebelumnya, baik dari wilayahnya sendiri maupun melalui proksi di Lebanon, Hizbullah, atau Suriah. Menteri Pertahanan Israel, dalam respons yang dilaporkan oleh Channel 12 News, menanggapi ancaman Iran dengan peringatan balik, "Kami tidak gentar dengan gertakan Teheran. Setiap agresi terhadap kedaulatan kami, baik dari Iran maupun proksi mereka, akan dibalas dengan kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan," ujarnya. Respons ini menggarisbawahi spiral eskalasi yang kini melingkupi kawasan tersebut, mengubah krisis Al-Aqsa dari masalah lokal menjadi konfrontasi regional yang berpotensi meluas. Para analis politik di Council on Foreign Relations CFR mengadakan webinar darurat untuk membahas implikasi dari deklarasi Iran ini. Dr. Ali Faiz, seorang ahli Iran di CFR, menyatakan, pernyataan ini adalah garis merah yang ditarik oleh Iran, menggunakan isu Al-Aqsa sebagai pemantik emosional dan strategis. Ini bukan hanya tentang Palestina, ini adalah tentang dominasi regional. Teheran memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat posisinya sebagai pembela utama dunia Islam. Webinar tersebut menyimpulkan bahwa risiko salah perhitungan, miscalculation, oleh salah satu pihak kini berada pada titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dampak ancaman Iran ini terasa hingga ke pasar minyak global. Bloomberg News melaporkan kenaikan tajam harga minyak mentah Brent setelah pernyataan IRGC, mencerminkan kekhawatiran para investor terhadap potensi konflik yang akan mengganggu jalur pasokan energi vital di Teluk Persia. Ketidakpastian ini diperburuk oleh laporan intelijen yang tidak dikonfirmasi, yang beredar di kalangan diplomat PBB, bahwa Iran telah memindahkan sejumlah rudal jarak pendek ke lokasi tersembunyi, sebuah langkah yang disebut sebagai persiapan defensif dan ofensif. Sementara itu, The National dari Uni Emirat Arab melaporkan kekhawatiran yang meningkat di antara negara-negara Teluk yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Mereka khawatir bahwa peningkatan ketegangan yang didorong oleh Iran akan memaksa mereka untuk mengambil posisi yang lebih anti-Israel yang dapat merusak aliansi strategis mereka dengan AS. Keberanian Iran dalam mengeluarkan ancaman seperti itu menunjukkan bahwa mereka merasa memiliki leverage yang signifikan, terutama setelah melihat lemahnya respons dari PBB dan Barat. Kesimpulannya, deklarasi kesiapan Iran untuk menghancurkan Israel jika terjadi penodaan lebih lanjut terhadap Al-Aqsa telah mengubah lanskap krisis secara fundamental. Krisis ini bukan lagi hanya tentang hak-hak Palestina. Ini adalah konfrontasi langsung antara kekuatan regional yang siap menggunakan kekuatan militer. Dunia kini harus menghadapi kenyataan bahwa teror di Rumah Allah telah memicu ancaman perang terbuka di jantung Timur Tengah, dengan Iran yang berdiri tegak sebagai penantang utama, bersumpah untuk membalas setiap inci kesucian yang dilanggar. Jika ancaman Iran merupakan alarm geopolitik, maka deklarasi dukungan dan kesiapan tempur dari Yaman, khususnya dari kelompok Houthi yang dominan di Sana'a, menghadirkan dimensi maritim dan regional yang sangat mengkhawatirkan. Kelompok yang secara resmi dikenal sebagai Ansar Allah ini, yang selama ini terlibat dalam perang saudara, dengan cepat memanfaatkan krisis Al-Aqsa untuk memproyeksikan kekuatan mereka ke panggung internasional. Ancaman Houthi bukan hanya retorika kosong, melibatkan jalur pelayaran vital di Laut Merah,
sebuah arteri perdagangan global yang kini terancam menjadi garis depan baru dalam konflik yang dipicu oleh teror di rumah Allah. Melalui juru bicara militer mereka, Yahya Sari, kelompok Houthi mengeluarkan pernyataan yang disiarkan di stasiun TV Al-Masirah yang berbasis di Yaman. Pernyataan tersebut mengumumkan siaga tempur penuh bagi seluruh unit angkatan laut dan misil mereka. Penodaan terhadap kiblat pertama umat Islam adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kami berdiri bersama saudara-saudara kami di Palestina dan kami mendeklarasikan kesiapan penuh untuk menghancurkan kepentingan entitas Zionis dimanapun kami bisa menjangkaunya, tegas Sari. Ancaman ini secara implisit menargetkan kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel atau kapal-kapal yang berlayar menuju atau dari pelabuhan Israel melalui Selat Bab el-Mandeb yang sempit. Ancaman ini memiliki bobot strategis yang signifikan. Laut Merah yang menghubungkan Eropa dan Asia melalui terusan Suez adalah jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia. Analis keamanan maritim dari International Institute for Strategic Studies, ISS, di London, dalam laporan terbarunya yang dibahas oleh Lloyd's List, memperingatkan bahwa kemampuan Houthi untuk meluncurkan rudal anti kapal dan drone dari pesisir Yaman tidak boleh diremehkan. Mereka telah menunjukkan kemampuan yang semakin canggih dalam menargetkan infrastruktur dan kapal di perairan internasional. Ancaman ini harus dilihat sebagai risiko serius terhadap perdagangan global, ujar Dr. Hans Müller, seorang pakar di IISS. Reaksi Israel terhadap ancaman ini muncul dengan kewaspadaan. Sebuah laporan dari intelijen militer Israel yang bocor kepada surat kabar Yediot Ahronot menyebutkan bahwa Angkatan Laut Israel telah meningkatkan patroli di bagian selatan Laut Merah. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Israel mengambil langkah-langkah untuk melindungi kapal-kapal komersialnya, meskipun mereka secara terbuka meremehkan kemampuan Houthi untuk melakukan serangan yang berkelanjutan. Kami siap menghadapi setiap ancaman, baik dari Gaza, Lebanon, maupun dari sekutu Iran di Yaman, kata seorang sumber militer Israel yang tidak disebutkan namanya. Dukungan Houthi terhadap Palestina juga diperkuat oleh bantuan finansial dan militer dari Iran. Sebuah investigasi rahasia yang dilakukan oleh The Wall Street Journal mengungkapkan adanya peningkatan signifikan dalam transfer teknologi drone dan rudal dari Teheran ke Sanaa dalam 6 bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman Houthi adalah bagian dari strategi regional yang lebih luas yang diorkestrasi oleh Iran yang bertujuan untuk mengepung Israel dari berbagai front. Ini mengkonfirmasi narasi yang ditekankan oleh Iran sendiri bahwa Axis of Resistance kini siap beroperasi secara terkoordinasi. Situasi ini semakin rumit oleh konteks perang saudara di Yaman. Koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi yang telah memerangi Houthi selama bertahun-tahun kini berada dalam posisi yang canggung. Al-Arabiya English melaporkan bahwa Riyadh secara diam-diam telah meningkatkan komunikasi dengan PBB untuk mencari cara menahan Houthi tanpa memicu eskalasi konflik di perbatasan mereka sendiri. Serangan Houthi atas nama Al-Aqsa memberikan mereka legitimasi baru di mata dunia Islam yang berpotensi melemahkan posisi Arab Saudi sebagai pemimpin Arab. Di ibu kota barat, kekhawatiran atas stabilitas Laut Merah menjadi prioritas utama. Amerika Serikat melalui Komando Pusat CENTCOM mengeluarkan pernyataan yang mendesak Houthi untuk menahan diri dan memperingatkan terhadap segala bentuk gangguan terhadap kebebasan navigasi internasional. Pernyataan tersebut yang dilansir oleh Stars and Stripes menggarisbawahi komitmen AS untuk melindungi kepentingan maritimnya. Namun pernyataan ini tidak secara eksplisit mengancam tindakan militer, menunjukkan kehati-hatian Washington untuk tidak terseret ke dalam konflik. Yang lebih luas di Yaman. Laporan dari The Economist memprediksi bahwa fokus Houthi pada Al-Aqsa adalah upaya cerdik untuk mengalihkan perhatian dari penderitaan internal mereka di Yaman dan memposisikan diri mereka sebagai pahlawan pan-Arab. Dengan menyerukan perang atas nama Al-Aqsa, mereka menantang legitimasi pemerintah Arab yang normalisasi dan mendapatkan dukungan moral yang sangat dibutuhkan dari masyarakat Muslim global, tulis majalah tersebut dalam analisis tajamnya. Ancaman Yaman ini, yang menggunakan Laut Merah sebagai panggungnya, secara efektif telah mengubah konflik lokal Al-Aqsa menjadi krisis regional yang melibatkan perdagangan global, keamanan maritim, dan dinamika kekuatan regional antara Iran dan para pesaingnya. Dunia kini harus menghadapi kemungkinan bahwa serangan brutal di Yerusalem dapat memicu krisis ekonomi dan keamanan di salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia, menjadikan Laut Merah sebagai titik didih baru yang berbahaya.
Deklarasi Houthi bukan hanya sekadar dukungan, melainkan janji intervensi yang memiliki konsekuensi global yang serius. Untuk memahami besarnya amarah global yang dipicu oleh serbuan brutal ke Masjid Al-Aqsa, perlu dipahami konteks sejarah dan status hukum yang sangat sensitif dari Yerusalem Timur, dan khususnya kompleks Haram Al-Sharif atau Bukit Bait Suci. Al-Aqsa bukan hanya sekadar masjid, ia adalah simbol nasional, religius dan politik yang menjadi jantung konflik Israel-Palestina. Serbuan terbaru ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap serangkaian perjanjian internasional dan konvensi historis yang seharusnya menjamin kesucian dan ketenangan di tempat tersebut. Secara hukum internasional, Yerusalem Timur, termasuk kompleks Al-Aqsa, dianggap sebagai wilayah pendudukan sejak Perang 6 Hari tahun 1967. Meskipun Israel mencaploknya dan mendeklarasikannya sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi, tindakan ini tidak diakui oleh mayoritas komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi Dewan Keamanan PBB berulang kali menegaskan bahwa klaim Israel atas Yerusalem Timur adalah batal demi hukum. Dalam laporan yang dirilis oleh Human Rights Watch (HRW) yang membahas status hukum Yerusalem, disebutkan secara eksplisit bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan terikat oleh Konvensi Jenewa keempat yang melarang perubahan demografi dan status quo di wilayah yang diduduki. Di tengah hukum internasional yang kompleks, status operasional Al-Aqsa diatur oleh apa yang dikenal sebagai status quo historis atau status quo. Perjanjian tidak tertulis ini, yang telah ada sejak era Utsmaniyah dan dipertahankan pasca 1967, mengakui Yordania sebagai wali amanat, kustodian, situs-situs suci umat Islam melalui Dewan Wakaf Islam. Prinsip utama status quo adalah bahwa ibadah di dalam kompleks Al-Aqsa Haram Al-Sharif hanya diperbolehkan bagi umat Muslim. Non-Muslim diizinkan berkunjung, tetapi dilarang beribadah atau melakukan ritual keagamaan di area tersebut. Menurut sebuah analisis mendalam yang dipublikasikan oleh The International Crisis Group, ICG, serbuan yang terjadi baru-baru ini melanggar kedua aspek hukum ini secara serentak. Pertama, serbuan militer itu sendiri merupakan pelanggaran kedaulatan wakaf Yordania dan statusnya sebagai entitas sipil. Kedua, serbuan itu dilaporkan bertujuan untuk membersihkan jemaah Muslim guna memastikan keamanan bagi kelompok-kelompok Yahudi garis keras yang ingin memasuki kompleks untuk beribadah dan melakukan ritual keagamaan yang merupakan pelanggaran langsung terhadap status quo. Sebuah video investigatif yang dirilis oleh Al Jazeera English menunjukkan pemukim-pemukim garis keras, sering disebut sebagai Temple Mount Activists, dikawal oleh polisi Israel di dalam kompleks setelah jemaah Muslim diusir, dan beberapa dari mereka terlihat membacakan doa secara diam-diam. Pemerintah Yordania, melalui Kementerian Luar Negeri mereka yang pernyataan resminya dikutip oleh Petra News Agency, dengan keras menuduh Israel berusaha mengubah identitas Yerusalem. Tindakan berulang kali untuk mengubah status quo dan mendistorsi identitas Arab Islam di Yerusalem merupakan ancaman paling serius bagi perdamaian regional, tegas pihak Yordania. Wali amanat situs suci ini merasa dilecehkan secara terbuka oleh tindakan militer Israel konflik. Seputar Al-Aqsa juga berkorelasi dengan isu pemukiman di Yerusalem Timur. Lembaga Peace Now Israel merilis data yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam perintah penggusuran terhadap keluarga Palestina di sekitar Yerusalem Timur dalam setahun terakhir. Ini menciptakan ketegangan yang konstan. Dalam wawancara dengan National Public Radio (NPR), seorang aktivis Palestina, Khalil Tufakji, menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dan penggusuran ini menciptakan perasaan putus asa di kalangan warga Palestina yang kemudian mencari perlindungan dan perlawanan kolektif di Al-Aqsa, menjadikannya titik fokus perlawanan sipil. Ironisnya, Israel sendiri berulang kali menyatakan komitmennya untuk mempertahankan status quo. Namun, kritikus berpendapat, seperti yang ditulis oleh kolumnis senior di Surat Kabar Israel, Haaretz, bahwa pemerintah Israel secara de facto telah menerapkan kebijakan status quo yang berubah, shifting status quo, di mana mereka secara progresif membatasi akses Muslim ke Al-Aqsa, sementara di sisi lain, mempermudah dan melindungi akses pemukim garis keras untuk melakukan ritual. Serbuan brutal ini, menurut Haaretz, adalah puncak dari kebijakan status quo yang berubah tersebut. Konteks ini menjelaskan mengapa teror di Al-Aqsa memicu kemarahan yang jauh lebih besar daripada insiden perbatasan lainnya.
Bagi umat Muslim ini bukan hanya masalah politik wilayah, ini adalah serangan terhadap jantung iman mereka, di tempat yang mereka yakini sebagai situs mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dengan melanggar status quo dan hukum internasional, Israel dianggap telah menarik garis merah yang memicu respons ekstrim dari kekuatan regional seperti Iran dan Yaman, yang kini menggunakan isu Al-Aqsa sebagai pembenaran sentral untuk mobilisasi militer mereka. Kesucian yang dilanggar telah menjadi pemicu eskalasi yang tak terkendali di kawasan yang sudah rentan. Serbuan brutal ke Masjid Al-Aqsa bukan hanya insiden acak, tetapi sebuah peristiwa yang diyakini oleh banyak analis dan pengamat sebagai tindakan yang diperhitungkan dan terkait erat dengan konvergensi hari raya keagamaan dan dinamika politik domestik Israel. Pertanyaan kunci yang kini bergema di seluruh Timur Tengah adalah, mengapa kekerasan itu meledak pada saat ini dan bukan sebelumnya? Jawabannya terletak pada kombinasi unik antara kalender keagamaan yang sensitif dan tekanan dari faksi politik garis keras di Yerusalem. Menurut kalender keagamaan, insiden ini terjadi menjelang perayaan penting bagi umat Islam dan Yahudi. Bagi umat Islam ini adalah periode krusial. Sementara itu bagi umat Yahudi, insiden ini bertepatan dengan masa di mana kelompok-kelompok Temple Mount Activists meningkatkan upaya mereka untuk memasuki kompleks Haram Al-Sharif dan beribadah di sana. Dr. Moshe Sharabi, seorang sosiolog politik yang berbasis di Tel Aviv dan dikenal karena komentarnya yang independen, mengatakan kepada The Times of Israel bahwa tumpang tindihnya hari raya ini secara historis selalu menjadi periode ketegangan tinggi. Namun kali ini agitasi dari kelompok ekstremis menjadi lebih terorganisir dan berani, menantang status quo secara lebih agresif, ujarnya. Sebuah laporan investigasi yang diterbitkan oleh The Guardian menyoroti peran politisi sayap kanan Israel, khususnya yang memiliki jabatan senior dalam koalisi pemerintahan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa politisi secara terbuka telah menyerukan penguatan kedaulatan Yahudi di Al-Aqsa dan bahkan berjanji untuk mengubah aturan status quo yang melarang ibadah non-muslim di sana. Pernyataan-pernyataan provokatif ini yang direkam dan disebarluaskan oleh Kan News Israel diyakini telah memberi lampu hijau kepada pemukim garis keras dan aparat keamanan untuk bertindak lebih jauh dari batas biasanya. Ini adalah politik yang mengendarai agama, kata Dr. Tarek Bechoni, seorang analis senior di International Crisis Group, dalam wawancara dengan CNN International. Pemerintahan Israel saat ini sangat bergantung pada dukungan faksi-faksi agama nasionalis. Serbuan ke Al-Aqsa adalah cara untuk memenuhi tuntutan basis politik mereka yang paling ekstrim, sekaligus mengirim pesan bahwa kedaulatan mereka di Yerusalem tak dapat diganggu-gugat, meskipun hal itu melanggar hukum internasional. Data yang dihimpun oleh Emek Shafeh, sebuah LSM Israel yang memantau situs-situs suci, menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah kunjungan pemukim yang diorganisir ke Kompleks Al-Aqsa dalam beberapa minggu terakhir sebelum serbuan. Data yang dipublikasikan di situs web mereka memperlihatkan peningkatan rata-rata 40% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan ini menciptakan gesekan yang konstan dengan para penjaga Dewan Wakaf dan jemaah Muslim yang merasa terancam oleh kehadiran yang semakin masif dan provokatif. Ini pemicu langsung serbuan itu sendiri, klaim Israel tentang pemuda yang bersembunyi dengan batu dan kembang api juga dipertanyakan. Saksi mata yang diwawancarai oleh Al Jazeera Mubashir mengklaim bahwa ketegangan dimulai ketika kelompok pemukim yang dikawal oleh polisi mencoba memasuki mushola Qibli, sebuah tindakan yang dianggap jemaah sebagai penodaan langsung. Ketika para jemaah mencoba mencegah masuknya mereka, barulah pasukan keamanan menyerbu dengan kekerasan. Mereka mencari alasan untuk masuk. Pemuda yang bersembunyi itu adalah reaksi atas upaya penodaan yang disengaja, kata salah satu saksi mata yang wajahnya disamarkan. Selain faktor keagamaan dan politik internal, ada faktor regional yang turut menjadi pemicu. Para analis di Middle East Institute berspekulasi bahwa Israel mungkin merasa lebih berani untuk mengambil tindakan agresif di Yerusalem karena adanya jeda dalam upaya normalisasi dengan Arab Saudi dan gangguan regional lainnya. Laporan mereka mencatat bahwa dengan perhatian Asia yang terpecah pada isu-isu lain dan dengan Iran yang fokus pada tantangan domestik, jendela peluang strategis terbuka bagi Israel untuk mengubah realitas di lapangan tanpa menghadapi konsekuensi diplomatik yang langsung dari negara-negara Arab Sekutu. AS keputusan untuk menggunakan tingkat kekerasan yang ekstrim dan menargetkan jemaah yang sedang beribadah di dalam mushola Qibli, menurut sebuah op-ed di The New York Times, adalah sinyal yang jelas
Kolumnis tersebut menulis bahwa ini adalah pemaksaan kekuasaan yang kejam yang dirancang untuk membangun presiden baru, bahwa Israel memiliki kendali penuh atas kompleks suci tersebut, termasuk di dalam masjid itu sendiri, yang secara efektif menantang otoritas Yordania dan status quo yang telah lama dipegang. Dengan kata lain, serbuan ke Al-Aqsa ini adalah hasil dari kalkulasi politik domestik Israel, diperkuat oleh tuntutan kelompok sayap kanan dan kebetulan kalender keagamaan yang semuanya mengarah pada satu kesimpulan, memaksakan perubahan sepihak atas Yerusalem. Serbuan ini adalah klimaks dari tekanan yang terakumulasi, mengubah Al-Aqsa dari tempat ibadah menjadi medan pertempuran politik dan agama yang sengaja dipicu. Hal ini menjelaskan mengapa respons dari Iran dan Yaman begitu ekstrim. Mereka melihatnya bukan sebagai insiden terisolasi, tetapi sebagai bagian dari rencana yang lebih besar untuk menghapus jejak Arab Islam di kota suci tersebut. Di tengah gelombang kecaman internasional yang meluas dan ancaman militer dari Iran serta Yaman, Israel dengan cepat meluncurkan upaya pembelaan yang terkoordinasi. Narasi resmi dari Tel Aviv berpusat pada klaim tindakan keamanan yang diperlukan dan menuduh faksi-faksi Palestina dan jemaah yang keras kepala sebagai pihak yang memulai kekerasan. Pembelaan ini bertujuan untuk membalikkan narasi teror yang melekat pada serbuan brutal di Al-Aqsa, memposisikan Israel sebagai korban provokasi. Di tengah tekanan diplomatik yang semakin meningkat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengadakan konferensi pers mendadak yang disiarkan oleh E24 News. Dalam konferensi tersebut, juru bicara tersebut berulang kali menegaskan bahwa serbuan ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa adalah respons yang tidak terhindarkan terhadap ancaman keamanan yang jelas dan nyata. Narasi utama mereka adalah bahwa puluhan perusuh yang berafiliasi dengan kelompok teroris telah menyalahgunakan tempat suci tersebut dengan menyimpan batu, kembang api, dan bahan peledak improvisasi di dalam mushola Qibli. Tindakan kami adalah untuk memastikan kebebasan beribadah bagi semua dengan menghilangkan ancaman kekerasan yang disiapkan oleh ekstremis, klaim juru bicara tersebut. Untuk memperkuat klaim ini, Kepolisian Israel, IPF, merilis sebuah rekaman video berdurasi pendek melalui saluran resmi mereka di Telegram. Rekaman tersebut, yang diklaim diambil dari kamera keamanan internal, menunjukkan beberapa individu melemparkan benda-benda ke arah petugas keamanan di luar gerbang dan menunjukkan tumpukan selimut yang di bawahnya terdapat benda-benda yang tampak seperti batu. Bukti visual ini menunjukkan dengan jelas bahwa kami tidak menyerang jemaah damai, melainkan menetralkan teroris yang bersembunyi di tempat suci, ujar Kepala Kepolisian Distrik Yerusalem dalam pernyataan yang disebarkan kepada media asing. Namun, narasi ini segera mendapat sorotan tajam. The New York Times, dalam analisis faktualnya terhadap rekaman video tersebut, mencatat bahwa video tersebut disunting secara signifikan dan tidak menunjukkan kronologi peristiwa yang utuh, khususnya momen-momen awal ketika pasukan menyerbu mushola Qibli dengan kekerasan sebelum adanya perlawanan yang jelas. Selain itu, Dewan Wakaf Islam secara tegas membantah klaim penyimpanan senjata, menuduh Israel menanam bukti, planting evidence, untuk membenarkan agresi mereka. Seorang pejabat wakaf, dalam wawancara dengan Ma'an News Agency, menyebut tuduhan itu sebagai kebohongan yang kotor dan penghinaan terhadap kesucian masjid. Di tingkat politik, Menteri Keamanan Nasional Israel, seorang tokoh garis keras yang dikenal karena pandangannya yang ekstrim, menggunakan insiden ini untuk mempromosikan agendanya. Dalam pidato di hadapan para pendukungnya yang disiarkan oleh Channel 13 News, ia memuji tindakan polisi, menyebutnya sebagai langkah yang diperlukan untuk menegaskan kedaulatan kita di Yerusalem. Ia bahkan mendesak Perdana Menteri untuk mengambil langkah yang lebih drastis, termasuk memperketat pembatasan akses bagi warga Palestina dan secara permanen mengubah status quo agar memfasilitasi ibadah Yahudi di kompleks tersebut. Respons pemerintah Israel terhadap kecaman internasional juga menunjukkan sikap defensif yang agresif. Kedutaan besar Israel di berbagai negara barat mengeluarkan pernyataan yang menyamakan kecaman terhadap serbuan Al-Aqsa dengan mendukung terorisme. Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada anggota Parlemen Uni Eropa, salinannya diperoleh oleh Politico Europe, Israel menuduh para pengkritiknya mengabaikan fakta bahwa masjid disalahgunakan sebagai gudang senjata dan benteng bagi para perusuh. Lebih lanjut, pemerintah Israel berusaha mengalihkan perhatian dengan menyoroti ancaman dari Iran dan Yaman.
sebuah dokumen briefing dari Kementerian Luar Negeri Israel yang bocor kepada Globes, surat kabar bisnis Israel, menyarankan para diplomat untuk menekankan bahwa ancaman Iran dan Yaman membuktikan bahwa masalah ini adalah bagian dari agenda ekstremis regional, bukan masalah kebebasan beribadah. Tujuan strategisnya adalah untuk memosisikan Israel sebagai benteng pertahanan melawan ekstremisme Islam yang didukung Iran dengan harapan menarik simpati dari Barat. Namun, strategi pembelaan ini menghadapi kesulitan besar dalam meyakinkan dunia. Gambar-gambar jemaah lansia yang dipukuli dan diseret yang beredar luas di media sosial dan diverifikasi oleh Amnesty International jauh lebih kuat daripada narasi visual yang disajikan oleh IPF. Sebuah editorial di The Financial Times menyimpulkan bahwa meskipun Israel berhak melindungi warganya dari ancaman, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan penodaan yang terlihat jelas di tempat suci pada dasarnya merusak klaim Israel untuk bertindak di bawah batas hukum. Intinya, pembelaan Israel saat ini adalah upaya yang gencar dan terkoordinasi untuk mengubah narasi. Mereka berusaha memindahkan fokus dari tindakan brutal aparat keamanan ke dugaan provokasi Palestina. Namun, di tengah banjirnya bukti visual dan kesaksian yang saling bertentangan dengan klaim mereka, narasi keamanan darurat Israel terlihat goyah, hanya semakin memicu keraguan dan memperkuat kemarahan yang meluas di dunia Islam dan komunitas internasional. Serbuan brutal ke Masjid Al-Aqsa telah menyuntikkan gelombang kejutan ke dalam dinamika politik internal Palestina yang selama ini terpecah belah. Insiden ini, yang secara langsung menyerang jantung spiritual dan nasional rakyat Palestina, secara paradoks, memicu momen langka berupa persatuan sentimen antara faksi-faksi yang bertikai. Namun hal ini juga menempatkan otoritas Palestina, OP, di Ramallah dalam posisi yang sangat sulit, dihadapkan pada tuntutan amarah rakyat dan dilema strategis untuk mempertahankan koeksistensi keamanan yang rapuh dengan Israel. Presiden Otoritas Palestina segera mengeluarkan pernyataan yang sangat keras yang disiarkan oleh Palestine TV. Ia menyebut serangan di Al-Aqsa sebagai agresi yang tidak dapat diterima dan garis merah yang dilintasi, dan mengumumkan penangguhan semua koordinasi keamanan dengan pihak Israel. Keputusan ini, yang dianalisis oleh para ahli di Palestinian Center for Policy and Survey Research, PCPSR, adalah langkah politik yang sangat signifikan dan jarang terjadi. Penangguhan koordinasi keamanan adalah tindakan simbolis yang kuat. Ini menunjukkan tekanan domestik yang luar biasa terhadap OP untuk bertindak tegas, bahkan jika itu merusak hubungan fungsional mereka dengan Israel, ujar seorang analis PCPSR kepada The Times of Palestine. Di Gaza, Hamas dan Jihad Islam Palestina, JP, yang selama ini bersaing dengan OP di tepi barat, dengan cepat memanfaatkan insiden tersebut untuk menggalang dukungan. Mereka mengeluarkan seruan untuk Hari Kemarahan, Day of Rage, di seluruh wilayah pendudukan. Juru bicara Hamas, dalam konferensi pers yang disiarkan di Al-Aqsa TV, secara eksplisit menyatakan bahwa serangan terhadap Al-Aqsa adalah pembenaran mutlak bagi perlawanan bersenjata dan mendesak semua sel militer di tepi barat untuk mengaktifkan diri. Reaksi ini memicu rentetan peluncuran roket dari Gaza ke wilayah Israel Selatan, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel, sebuah eskalasi yang telah diprediksi oleh para pengamat. Persatuan sentimen rakyat terlihat jelas dalam protes massal yang meletus di tepi barat. Di Nablus, Ramallah, dan Hebron, puluhan ribu warga Palestina turun ke jalan, bentrok dengan tentara Israel, dan meneriakkan slogan-slogan persatuan antara tepi barat dan Gaza. The Associated Press, AP, melaporkan bahwa di beberapa titik panas, anggota Fatah, faksi utama di OP, terlihat berbaris bersama dengan simpatisan Hamas, sebuah pemandangan yang jarang terlihat. Seorang pemuda di Ramallah yang diwawancarai oleh Middle East Eye menyatakan, Al-Aqsa adalah milik kita semua. Ini bukan tentang Fatah atau Hamas. Ini tentang kehormatan kita. Semua pemimpin harus bersatu atau minggir. Namun di balik fasad persatuan ini terdapat keretakan strategis yang mendalam. Otoritas Palestina di Ramallah, yang secara historis menganut solusi dua negara melalui negosiasi, kini berada di bawah tekanan untuk meninggalkan pendekatan tersebut. Kelompok-kelompok oposisi internal menuduh OP terlalu lemah dan terlalu bergantung pada dukungan internasional dan Israel, yang membuat mereka tidak mampu melindungi situs suci. Sebuah editorial di surat kabar Al-Quds menuntut OP untuk segera
mengajukan gugatan kejahatan perang ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan berhenti mengandalkan kecaman diplomatik. Semata situasi di Yerusalem Timur juga semakin memburuk. Setelah serbuan, Dewan Wakaf Islam, meskipun secara formal di bawah Yordania, memiliki hubungan kerja yang rumit dengan OP. Laporan dari The New Humanitarian menyoroti bahwa OP menyalurkan dana bantuan darurat kepada keluarga-keluarga yang jemaahnya ditangkap dan terluka, sebuah upaya untuk menegaskan peran kepemimpinan mereka di Yerusalem. Namun pengaruh OP di lapangan kini bersaing ketat dengan popularitas faksi-faksi perlawanan yang menjanjikan tindakan balas dendam. Dilema yang dihadapi OP sangat nyata. Jika mereka melanjutkan penangguhan koordinasi keamanan, mereka berisiko kehilangan keuntungan finansial dan fungsional dari hubungan dengan Israel yang dapat menyebabkan runtuhnya stabilitas sipil di tepi barat. Jika mereka melanjutkan koordinasi, mereka akan dicap sebagai pengkhianat oleh sebagian besar rakyat Palestina yang kini menuntut konfrontasi. Seorang pejabat senior OP berbicara secara anonim kepada Reuters karena sensitivitas masalah, mengakui, "Kami berada di antara palu dan landasan. Rakyat kami menuntut tindakan, tetapi langkah gegabah dapat memicu keruntuhan total otoritas." Secara keseluruhan, serbuan ke Al-Aqsa telah mengubah lanskap politik Palestina internal. Itu telah memberikan legitimasi baru bagi faksi-faksi perlawanan, memobilisasi kemarahan rakyat, dan memberikan ultimatum kepada otoritas Palestina. Momen persatuan sentimen ini adalah peringatan keras bagi semua pemimpin Palestina. Mereka harus menanggapi tuntutan untuk melindungi Al-Aqsa dengan tindakan yang tegas, atau berisiko kehilangan sisa-sisa kredibilitas mereka di mata rakyat yang kini memandang Masjid Suci sebagai simbol terakhir dari harga diri nasional mereka. Ketegangan internal ini menambah lapisan bahaya lain pada krisis regional, karena keruntuhan OP dapat menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh kekerasan dan ekstremisme.